Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembelajaran Mastercam. Kita gunakan Mastercam 9. Metode belajar kali ini kita gunakan studi kasus. Ya. Kita akan buat part. Ini komponennya 3D printing, ya, 3D printer. Kita gunakan bantuan garis. Cara proses menggambarnya nanti di Mastercam-nya kita gunakan bantuan garis, ya. Kita tarik garis dari titik tengah, kita ambil titik tengahnya yang ini, ya. Biar nanti prosesnya kita sesuaikan dengan picture yang ada, ya. Picture-nya sudah ada. Picture-nya nanti diklaim antara 3 titik ini, ya, titik 1, 2, 3. Nah, kita tempatkan 0-0-nya ada di sini. Nah, kita tarik garis, bantu dari sini ke sini, 52,3, dari sini 70 dibagi 2, kemudian radiusnya 10, radius yang besar itu 19. Kita buka Mastercam-nya. Sebelumnya kita tekan F9 untuk mengaktifkan crosshair, ya. Nah, kita buat garis bantu dari titik 0 ke kanan, ya. Ini panjangnya 53,2. Oke. Kemudian apply. Kita tarik lagi garis dari sini ke sini sepanjang 35. Kita apply juga. Yang ke bawah juga sama 35. Kita apply. Terus yang ke pinggir di kanan itu 16,5, ya. Apply. Kita oke. Kemudian kita buat lingkaran, ya. Kita buat lingkaran radiusnya 10. Oke. Apply. Ini juga radius 10. Kita apply. Radius 10. Kita apply. Yang ini radiusnya 19. Kita okekan aja. Kemudian kita tarik garis, ya, dari sini ke sini, kemudian ini ke sini. Kita buat garis dari sini ke sini, potong. Ya. Kita zoom aja. Untuk menzoom kalian bisa gunakan scroll di mouse-nya. Ya. Kemudian ini ke sini. Terus yang ini. Nah, untuk menarik garis tangensial atau bersinggungan, jangan menariknya dari kuadrannya, tapi dari kira-kira 45 derajat lah, atau berapa yang kira-kira tidak bersinggungan dengan kuadran. Klik seperti ini, kita tekan OK. Kemudian dilihat dari gambar ini, kita langsung aja fillet, ya. Ini ada R5, di sini juga R5. Oke. Kita buat fillet R5. Ini radius R5. Ini dengan ini, ya. Ini cara fillet. Ya. Kemudian ingat dari garis ini dengan garis yang ini. Garis yang ini dengan yang bawah. Ini barusan geser, kita view-nya kita normalkan lagi. Kemudian setelah ini kita okekan, kemudian kita trim bagian-bagian yang perlu dihilangkan, ya. Kita gunakan trim divide atau delete. Ini yang harus hilang, yang ini, kemudian ini sekalian. Kita hilangkan, ini kita hilangkan. Kemudian kita buat lingkaran kecil, ya. Lingkaran kecilnya yang ini diameter 4, ya. Yang bawahnya diameter 4 juga.
4. Iya. Kemudian ada di mana lagi yang diameter 4-nya itu ada di sini. Cuma kalau dilihat dari gambar ini jaraknya itu 5 mili ya, 5 mili. Kita perlu garis bantu lagi. Kita okekan dulu. Kita perlu garis bantu dari sini. 5 mili. Terserah mau garis bantu atau pakai offset bisa aja. Nah, sekarang kita pakai metode garis ya. Jadi kita gunakan garis bantu aja. Oke. Kita apply. Kemudian kita buat lingkaran lagi dari yang 5 tadi. Oke. Pakai sistem koordinat juga bisa seperti itu. Nah, ini diameter 4. Oke. Di mana lagi? Oh, ada diameter 3, diameter 2,5 ya. Ini ada 2 diameter 2,5 di sini. Kita manfaatkan dulu ya yang tengah ini. Nanti kita edit. Ini diameter 2,5. Bisa di-apply dulu atau bisa langsung klik dari ini bisa nanti. 2,5. Oke. Nah, dari sini baru kita posisikan ya, kita posisikan di 31 dibagi 2 berarti 15,5. Nah, ini karena ada di 2 kuadran ya, berarti yang atas itu plus 15,5-nya plus ya. Oke, yang bawah berarti di minus 15,5. Oke, tinggal satu lagi ya. Tinggal satu lagi bentuk slot seperti ini. 2,5 sama radiusnya 2,5. Kita buat pakai rectangular shape ya, rectangular shape. Kita pilih brown shape, angkornya ada di tengah. Kemudian panjang dari slot itu tadi itu dia radius 2,5 berarti diameter 5 ditambah 2 berarti 7 ya. Kalau yang ini tingginya berarti 1 diameter berarti 5. Nah, ini radiusnya 2,5. Oke, kita tempatkan di sini. Oke, apply. Oke. Nah, sketch atau profilnya sudah beres ya. Tinggal kita hapus yang tidak perlu. Ini tidak perlu, sudah tidak diperlukan lagi. Oke, tinggal di apply. Ada satu lagi yang tersisa ini. Apply. Nah, ini sudah beres seperti ini. Nah, dari langkah ini bisa langsung dibuat toolpath-nya atau kalau mau kita buat dulu jadi bentuk 3D-nya ya. Kita buat coba bentuk 3D-nya. Ini kita pakai solid, extrude ya. Kita pilih si plan-nya, kita pilih garis luar. Oke. Kemudian kalau mau dilihat kita buat dulu isometrik ya. Kita posisikan isometrik. Nah, arah extrude-nya ke bawah ya. Kalau mau ke atas silahkan arah extrude-nya ke atas. Tapi kalau lebih enak nanti posisi 00-nya ada di top plane seperti ini ya. Jadi nanti 00-nya ada di sini. Tebalnya 5 mili, tinggal di apply. Oke. Terus mana lagi? Nah, ini buat lubangnya. Kita solid lagi, extrude. Si plane-nya yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lubang. Oke. Kemudian
kita pilih type-nya cut body ya, cut body. Nah, distance-nya kita pilih bolong aja true all. Oke. Nah, ini kita sudah punya part dalam bentuk 3D-nya. Oke. Nah, dari sini kita lanjutkan ke pembuatan toolpath-nya ya. Kalau misalnya di toolpath manager belum muncul mesin group, nah, kalian tinggal kondisikan mesin type-nya mil default ya, defaultnya. Kemudian nanti ada terbentuk grup mesin group. Ya. Kalau langkah selanjutnya kita klik, kita buat dulu stock setup-nya, kita setting. Berhubung solidnya sudah ada, kita pilih solid, kita select solidnya ya. Nah, nanti kita balikan lagi ke rectangle. Mastercam akan mendeteksi berapa panjang, berapa lebar, berapa tinggi. Nah, dari sini kita tambahkan aja kelebihan bahannya. Misal kiri kanan kita tambah 2,5, berarti 95. Nah, yang ini juga kita tambah, ini anggap kita 100 tambah 5, 105. Biar bulat nanti motong bahannya. Yang ini kita geser di 40 00-nya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian dari sini langkah selanjutnya adalah proses drilling ya. Karena plat ini nantinya akan kita pegang dengan cara klem. Klemnya menggunakan baut di 3.1, 2, 3 lah seperti sini. Jadi yang harus di-drill dulu bisa yang diameter 4 atau yang diameter 2,5 dulu. Kita buat yang diameter besar dulu ya. Toolpath, drill. Oke. Kemudian kita pilih lubangnya. Harus hati-hati karena ini kursor kadang-kadang nangkepnya tidak di posisi center ya. Usahakan seperti ini. Ada tandanya ya. Tanda center. Kemudian di bagian ini sekalian dengan lubang ini juga kita buat, karena 4 lubang ini kita buat nanti diameter 4 ya. Oke. Kemudian kita pilih tool, select library, pilih drill diameter 4. Oke. Feed rate sama spindle speed kita biarkan default ya. Kita lanjut ke tapping parameternya, kita pakai pack drill, apa-apa lah, walaupun cuma 5 mili kita pakai pack drill ya, 2 mili lah. Intinya kalau kalian lupa lagi tebalnya berapa, bisa langsung di klik depth-nya. Silakan pilih salah satu sisi bawah ya, klik. Nah, ya. Jadi depth-nya itu min 5, incremental dari 0, atau mau absurd juga samalah kalau dari 0. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke toolpath untuk drill 2,5. Kita pilih centernya, oke. Nah, kita pilih tool, kemudian kita pilih drill 2,5. Oke, kita biarkan default, tappingnya pasti ngikutin yang tadi, linking udah sama ya. Oke. Ini ya, nanti yang ini bisa kita buat satu operasi ya, satu operasi. Kemudian setelah proses drill beres, kita tempatkan di fixture yang ada lubang titik seperti ini ya, diameter 4
selanjutnya adalah buat kontur. Oke, spline kita pilih ini. Nah, supaya nanti selaras dengan parameternya, usahakan arah panah searah jarum jam. Oke. Tinggal kita pilih tool, kita gunakan flat and mill diameter 4 aja. Flat and mill diameter 4 ini. Titik sama spindle speednya kita biarkan default. Nah, ini cutting parameternya. Nah, kalau searah jarum jam ya, seperti ini. Kompensasinya biasanya di flat. Kalau misalnya salah ya tinggal ganti ini. Jadi ada dua opsi ya. Kalau tidak arah anak panah yang tadi di toolpad-nya dirubah. Kalau yang lebih simple ya ini kompensasinya. Convention direction yang dirubah. Asalnya left ke right. Oke, kita pilih yang depth cut-nya. Karena ini nanti akan tembus ya. Kita pilih 0,5 per step-nya. Kemudian finishing step-nya nggak usah ada lah. Keep tool down kita centang. Right in left out tidak usah dipakai. Kemudian di probe-nya kita pakai karena ini tembus, berikan aja 0,2 ya. Multipass sama tab tidak usah dipakai. Nah, linkingnya kalau tadi ingat bisa langsung diketik, kalau tidak kita sorot lagi aja. Oke, ini 5. Oke. Nah, kalau tadi arahnya searah jarum jam, di kompensasinya itu left. Nah, seperti ini. Kita coba simulasi. Ya, kita coba simulasi. Oke. Nah, kita harapkan seperti ini ya. Nah, setelah disimulasikan, usahakan bagian yang dipotong itu terlepas ya. Bagian dipotongnya terlepas. Jadi biar tidak nanti mengunci gerakan pas di akhir, pas tool lewat terakhir itu tidak kejepit. Biasanya kalau kejadian seperti itu akibatnya tool patah atau benda yang cacat biasanya. Makanya usahakan seperti ini. Makanya di Mastercam juga ada yang namanya holding tab juga ya, biar bagian ini dengan bagian ini tidak terpisah. Jadi masih dalam satu kesatuan kalau mau seperti itu ya. Tapi usahakan yang paling bagus itu ya lepas. Pas potongan terakhir itu ini lepas ke sini, yang ini ke sana. Usahakan seperti itu. Jadi proses pembahanan ya harus benar-benar memperhitungkan seperti itu. Oke, nah dari sini baru dibuat G-code-nya ya. G-code-nya kita bagi dua. G-code-nya kita bagi dua. Yang drill kita buat di operasi 1. Drill kita buat di operasi 1. Ingat ini nongkan aja. Kalau di yes berarti nanti praktek cam. Coba di sini kita. Oke, ini kita buat flat 1. L.
Jadi yang harus kita edit adalah nanti yang drill 4 akan kita tempatkan di T1. Jadi ini juga G4. Kemudian picture offset kita pakai G54. Nah, ini juga di H1. Kemudian biar agak tinggi kita edit lah Z-nya di 100. Oke. Jangan lupa A0 dibuang ya. Caranya replace aja A0 dengan blank ya, dengan kosongan, replace all, jadi ada 4 ya. Oke. Kemudian yang drill 2 ya, yang drill 2,5 kita tempatkan adanya di T8 ya. Di mesin kita ada di T8. Ini buat H8, kita pilih di Z100 ya. Oke, biar sama, ini ada di T1, ini ada di T8. Oke, kita save ya. Kalau mau diedit ini part 1 L-nya kita buat di operasi 1. Kemudian yang ini, yang kontur kita buat di operasi 2. Di code-nya, kemudian flat 1L, ini OP2 nya. OP2. Nanti yang flat 1L yang satu lagi di kita tandai di OP1 ya. Nah, setelah muncul G-code-nya, diedit juga ya. Tool diameter 4 itu ada di T2 ya. Ada di T2. Kemudian ini juga T2. Ini H2. Kemudian jet kita batas di 100. Nah, di kami biasanya dalam proses tahap belajar ya, jadi gerakan dari 100 ke 10 itu tidak pakai G0. Ini kan G0 ya. Kenapa seperti itu? Itu untuk menghindari kesalahan ketika kita setting 00 benda kerja, terutama jet-nya ya. Itu biasanya yang suka keliru anak-anak itu. Makanya biar bisa dikontrol dengan feeding, kita pakai G1 ya. G1 feednya agak tinggi ya, jadi 500. Oke, ini biasanya untuk mencegah adanya kekeliruan atau human error ya. Kalau langsung dari 100 ke Z10 itu kan cepat ya. G00 itu cepat, respon otak biasanya ya seperti itu ya. Kalau setting Z0-nya benar ya jadi masalah sih. Kalau setelah running pertama bagus ya ini bisa diganti ke G0 ya. Tapi misal untuk permulaan diganti aja G1 biar bisa dikontrol dengan selektor feeding ya. Jadi turunnya itu sambil mengamati, oh ternyata jetnya benar, ya udah dilanjut. Kalau ternyata oh jetnya salah sampai mentok, ya udah bisa emergensi atau bisa feeding selektor tutup ke 0. Nah itu biasanya yang sering kami lakukan di tempat kami ya untuk menghindari human error. Terus apalagi yang harus diedit di sini adalah A0 ya. A0 kita replace lagi dengan blank ya, dengan spasi, replace all, ada 2. Oke, kita lihat di akhir. Oke, udah. Nah, kita save. Jadi kita punya 2 operasi ya. Operasi yang pertama itu
Lokasi yang pertamanya untuk build ya. Oke, satu ini untuk build, yang keduanya untuk kontur. Oke. Ya, sampai di sini dulu proses pembelajaran by studi kasus ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.